Kita hari ini tanggal 29 Maret 2024 memperingati hari yang kita sebut dengan nama Jumat Agung. Itu adalah hari di mana Yesus, saudara-saudara, naik di atas kayu salib, menanggung segala derita, menanggung segala kutukan, hinaan, cercaan, dan di sana dia naik untuk menerima penghukuman dan ketidakadilan yang seharusnya bukan dia yang terima. Tetapi dia rela untuk menerima semua itu. Dan bukan hanya sampai di situ. Di atas kayu salib itulah dia berkata sudah selesai. Di sana dia menyelesaikan semua hal-hal yang seharusnya kita yang terima. Penghukuman atas dosa kita, penghukuman atas kesalahan kita, penghukuman atas kejahatan kita, penghukuman saudara-saudara yang harus kita terima atas kesesatan kita, atas pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bahwa sesungguhnya saudara-saudara, Allah menciptakan manusia bukan untuk mengalami kematian. Tetapi manusia memilih kematian. Allah tidak menciptakan kita untuk mati. Tetapi manusialah ketika melanggar perintah Allah. Dan saudara, dia berarti memilih kematian. Dan pada akhirnya saudara, itulah yang harus diterima oleh manusia. Kematian yang dimaksudkan akibat daripada dosa, saudara, adalah penghukuman yang kekal di tempat yang tidak pernah diharapkan sama sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyelesaikan itu dan dia mati di atas kayu salib. Kalau Allah tidak menciptakan kita untuk mati, namun kita manusialah yang memilih jalan yang berdosa, yang berarti masuk ke dalam kematian. Dan Allah lah saudara-saudara yang merancang untuk Yesus mati, bukan karena kesalahan dia. Tetapi dengan jalan itu, dia menanggung kesalahan dan hukuman itu. Sehingga kita dimerdekakan. Kasih yang besar inilah saudara. Yang boleh memberikan kehidupan yang baru. Kasih yang besar inilah saudara-saudara. Yang boleh memberikan sebuah pengharapan akan masa depan yang cerah. Kasih inilah saudara-saudara juga yang membuat Daud, saudara, di dalam Mazmur 23 juga menyatakan kepada Tuhan akan apa yang dia rasakan, dialami tentang kasih itu. Di dalam ayat yang keempat Mazmur 23 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan atau meneguhkan aku. Saudara, mengiring Kristus atau mengikut Yesus. Atau kalau Daud dulu menyerahkan diri dalam tuntunan sang gembala. Yang dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Bukan berarti dia terbebas dari kesukaran hidup. Bukan berarti dia terbebas, saudara-saudara, dari berbagai permasalahan. Dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak ringan. Bahkan ketika dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, bukan berarti dia luput dari kesukaran. Justru dia, saudara-saudara, dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Begitu banyak kalau kita membaca Mazmur-Mazmur Daud. Mazmur-Mazmur itu lahir dari masa-masa yang sukar yang hampir selalu dihadapi oleh Daud dalam hidupnya.
baik semasa dia sebelum menjadi seorang raja maupun semasa dia telah menjadi seorang raja. Namun saudara, dia menyatakan bahwa di dalam bimbingan, di dalam tuntunan, dan di dalam pengayoman daripada Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan, dia merasakan, saudara, tidak ada yang harus ditakutkan menghadapi semua masa yang sukar itu. Mengapa demikian, saudara? Karena dia tahu Sang Gembala itu yang adalah Tuhan itu sendiri menyertai dia, akan menguatkan dia menghadapi semua persoalan, akan menguatkan dan memampukan dia untuk menghadapi setiap kesukaran-kesukaran yang dialaminya. Hal itu tentu lahir dari pengalaman dia, bahwa domba-domba yang dituntunnya itu seringkali mengalami masa sukar, menghadapi binatang-binatang buas yang mengancam nyawa mereka. Di dalam perjalanan penggembalaan itu, saudara, kadangkala domba-domba itu melewati jalan-jalan yang tidak mudah mungkin dilaluinya. Dan dia gambarkan bahwa seringkali para domba yang dituntunnya harus melewati satu jalan yang mungkin di kiri atau di kanan ada tebing-tebing yang bisa membuat mereka sewaktu-waktu bisa jatuh dan mereka akan mati, saudara-saudara. Tetapi dia sebagai seorang gembala domba pada masa itu, gada yang ada di tangannya, tongkat yang ada di tangannya, itu yang menguatkan atau menghiburkan para domba-domba yang digembalakannya. Tongkat itu berfungsi untuk menyelamatkan domba itu, saudara, dari tempat atau jalan yang salah. Dan gada itulah, saudara, yang digunakannya, dan tongkat itu yang digunakannya juga untuk melawan dan membunuh binatang-binatang buas yang hendak menerkam domba itu. Demikianlah, saudara, dia sadar bahwa di dalam penggembalaan Tuhan, maka kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, yang menyertai penyertaan Tuhan dalam hidupnya, itu akan menguatkan dia. Dia tahu dalam menghadapi masa sukar, Tuhan dalam kasih-Nya yang besar itu, saudara, kasih itulah yang akan membuat Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dia, melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya, dari segala hal-hal yang hendak menghancurkan hidupnya. Dia tahu penyertaan Sang Gembala itu sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Saudara yang saya kasihi, di hari ini Jumat Agung, kita mengingat kasih yang besar yang telah turun dari surga. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, maka dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus, Sang Putra Allah itu, saudara, ke dalam dunia ini adalah memastikan kita sampai ke dalam kekekalan. Dia menyertai kita, saudara-saudara, untuk memberi kekuatan kepada kita untuk menanggung segala perkara. Dia menyertai kita untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala musuh-musuh. Kuasanya yang dikaruniakannya, anugerah kuasanya, penyertaannya itu yang bersama dengan kita. Itulah kuasa kemenangan yang Dia karuniakan di dalam kita melalui kematiannya di salib. Dia membebaskan kita dari rasa bersalah, tuduhan-tuduhan dosa. Dia membebaskan dan memerdekakan kita dari segala kutuk, dari kebinasaan, maut dan dosa telah diselesaikannya. Maka kita berjalan dalam kuasa kemenangan itu. Karena itu hari ini, kalau saudara menghadapi berbagai pergumulan hidup, berbagai ketidakadilan, berbagai hal-hal saudara anggap sebagai sesuatu yang seharusnya tidak saudara hadapi atau alami, dan harus saudara alami atau hadapi,
Ingat, serahkan diri dalam tuntunan Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Dia telah menyelesaikan semua buat saudara dan saya. Dan dia berjalan di depanmu untuk meratakan gunung-gunung, untuk mematahkan palang-palang besi dan memecahkan pintu-pintu tembaga. Membawa saudara menemukan semua persediaan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam segala perkara. Saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bawa semua kepada Kristus. Datang kepada Dia. Jadikan Dia setiap hari sebagai penuntun saudara. Dengan cara apa? Senantiasa membangun hubungan dengan Dia, dan juga dengan cara engkau mengenal Dia melalui kebenaran firman Allah. Firman itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Jika kita tidak ingin tersandung jatuh, saudara-saudara, dan tidak bisa bangun lagi, jadikan firman Tuhan itu menjadi pelita. Maka dia menerangi di jalanmu, sekalipun kita terantuk. Dia berfirman di sana bahwa kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan memegang kita. Tangan yang kokoh menopang hidup kita. Tangan yang telah melewati paku dan salib itu, saudara. Itulah yang selalu memegang, yang telah menang atas kuasa maut, menang atas kuasa dosa, dan sudah mematahkan segala kutuk dosa dan kutuk maut bagi kita. Tangan itulah yang memegang dan menyertai saudara. Maka kalau tangan Sang Gembala inilah yang menyertai kita, itu bukti kasih yang besar. Maka kita tidak perlu takut. Kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, dalam segala pergumulannya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya di sini, saudara-saudara, menyampaikan kepada kita semua, kiranya di Jumat Agung ini kita bukan sekedar perayaan rutin, tetapi saudara betul-betul mengingat bahwa Dia sudah menyelesaikan bagi Anda. Tidak ada persoalan dan kesukaran hidup yang tidak bisa kita lewati kalau kita berjalan bersama Gembala yang agung. Dalam tuntunan, dalam bimbingan dan pengayomannya, kita takkan kekurangan. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun, bayang-bayang maut, dalam lembah yang gelap apapun, saudara, selama Sang terang bersama dengan kita, Gembala itu, jalan kita akan senantiasa terlihat di depan. Kita akan melewati semua. Karena itu jangan biarkan berjalan sendiri, saudara. Karena ada Sang Gembala yang menuntun kita, menerangi jalan hidup kita. Mari kita bersyukur dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Di hari yang mulia ini, kami boleh tidak sekedar, ya Tuhan, untuk merayakan akan kematian-Mu, tetapi benar-benar meresapi dan mengimani, ya Tuhan, bahwa perkataan Yesus di salib sudah selesai adalah satu hal yang telah membuat kehidupan yang baru di dalam kami, membawa pengharapan yang pasti di segala langkah kami untuk senantiasa menang atas segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Karena itu kalau hari-hari ini anak-anak-Mu atau orang-orang yang sedang mendengar ini mengalami pergumulan, biarlah setiap anak-anak-Mu dan setiap yang mendengar ini menyerahkan diri di dalam bimbingan dan di dalam penggembalaan-Mu. Maka berjalan bersama dengan Engkau, segala sesuatu yang Kau selesaikan. Berjalan bersama dengan Engkau, maka banyak perkara-perkara besar yang bisa dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan kepada kita semuanya, Pastor Samuel Rapa, bahwa berjalan bersama Yesus adalah hal yang terbaik, terindah di dalam hidup ini. Dan tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan dan keindahan berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pastor Samuel Rapa, menyampaikan salam restorasi.